Konsep gaya. Dalam ilmu fisika, konsep gaya sendiri bisa diartikan sebagai interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Dengan kata lain, gaya dapat mempengaruhi gerak dari benda yang dikenai gaya tersebut. Beberapa di antaranya adalah gaya dapat menggerakkan suatu benda yang diam, gaya dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda, gaya dapat mempercepat gerak benda, dan gaya dapat merubah arah gerak benda. Gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh massa benda dan juga gaya gravitasi. Artinya, gaya tarik pada bumi akan mempengaruhi suatu benda. Mengapa hal ini terjadi? Karena besaran pada gaya tarik bumi yang melakukan hal tersebut kepada suatu benda. Gaya berat ini terjadi karena gaya pada gravitasi yang bekerja pada suatu benda yang memiliki massa. Rumus F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. F sama dengan gaya tarik menarik, G sama dengan tetapan gravitasi, M1 sama dengan massa benda 1, M2 sama dengan massa benda 2, R sama dengan jarak kedua benda. Contoh soal gaya berat. Sebuah besi bermassa 3 kg tergeletak di pinggir jalan. Berapakah berat besi jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 m per s kuadrat? Diketahui M sama dengan 3 kg, G sama dengan 9,8 m per s kuadrat. Ditanyakan W, jawab W sama dengan M kali G, W sama dengan 3 kali 9,8, W sama dengan 29,4 N. Jadi berat besi tersebut yaitu 29,4 N. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Rumus gaya gesek. F sama dengan U kali N. F sama dengan gaya gesek, U sama dengan koefisien gaya gesek, N sama dengan gaya normal. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Sebagai contoh, gaya gesek statis dapat mencegah kamu untuk tergelincir dari tempat kamu berpijak. Gaya gesek statis juga dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Rumus gaya gesek statis. Fs sama dengan US kali N. Fs sama dengan gaya gesek statis. US sama dengan koefisien gaya gesek statis. N sama dengan gaya normal. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Saat benda diam hingga tepat akan bergerak, gaya yang bekerja adalah gaya gesek statis. Lalu saat benda mulai bergerak, maka gaya yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Jika tidak terdapat gaya gesek kinetis, maka suatu benda yang diberi gaya akan selalu melaju dan tidak akan berhenti karena tidak ada gaya gesek yang melambatkannya seperti di luar angkasa. Rumus gaya gesek kinetis. Fk sama dengan UK kali N. Fk sama dengan gaya gesek kinetis, UK sama dengan koefisien gaya gesek kinetis, N sama dengan gaya normal. Contoh soal gaya gesek. Sebuah balon es dengan massa 20 kg tidak bergerak di atas lantai datar. Koefisien gesekan statis benda tersebut sebesar US sama dengan 0,4 dan koefisien gesekan kinetisnya sebesar UK sama dengan 0,3. Balon es tersebut dikenai gaya dengan ditarik sebesar 60 N dan membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Maka berapa gaya gesek yang dialami balon es? Diketahui M sama dengan 20 kg, US sama dengan 0,4, UK sama dengan 0,3, F sama dengan 60 N. Karena pada sumbu Y benda tidak bergerak, maka eliminasi Y sama dengan 0. N tambah F kali sin 60 derajat kurang W sama dengan 0. N sama dengan W kurang F kali sin 60 derajat 0. N sama dengan M kali G kurang F kali sin 60 derajat 0. N sama dengan 20 kg kali 10 M per S kuadrat kurang 60 kali 1/2 akar 3. N sama dengan 200 kurang 52,2. N sama dengan 147,8 N. Gaya gesek statis. Fs sama dengan US kali N. Fs sama dengan 0,4 kali 147,8 N. Fs sama dengan 59,12 N. Jadi gaya gesek yang dialami balon es tersebut sebesar 59,12 N. Gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arah gayanya tegak lurus dengan bidang. Nama lain dari gaya normal adalah gaya sentuh. Gaya tersebut disebut gaya sentuh karena sifat gaya ini bekerja saat bersentuhan dengan bidang lainnya.
Misalnya, suatu kotak makan yang diletakkan di atas timbangan. Kotak makan tersebut tetap diam, sedangkan timbangan menunjukkan suatu angka. Hal tersebut menunjukkan bahwa wadah makan tersebut tetap memiliki gaya gravitasi. Untuk menggambarkan peristiwa ini, mari kita simak ilustrasi di bawah ini. Rumus sumbu X, eliminasi Fx sama dengan 0. Sumbu Y, eliminasi Fy sama dengan MA. N kurang W sama dengan MA. N kurang W sama dengan 0. MA bernilai 0 karena bidang pada keadaan diam. N sama dengan W, di mana Fx dan Fy sama dengan resultan gaya pada suatu bidang. N sama dengan gaya normal, W sama dengan gaya berat. Contoh soal gaya normal. Sebuah nasi kotak diletakkan di atas meja dengan massa 1 kg. Jika besar gaya gravitasi 10 m per s kuadrat, hitunglah besar gaya normal pada nasi kotak. Diketahui m sama dengan 1 kg, g sama dengan 10 m per s kuadrat. Penyelesaian. Eliminasi Fy sama dengan MA. N kurang W sama dengan MA. N kurang W sama dengan 0. N sama dengan W. N sama dengan M kali G. N sama dengan 1 kali 10N. Sama dengan 10N. Jadi gaya normal yang bekerja pada suatu sistem ini sebesar 10N. Ketahui bahwa hukum Newton ada 3, dan masing-masing memiliki hubungan erat dalam kehidupan sehari-hari yang gayanya dapat dihitung dengan rumus. Teori ini ditemukan oleh ilmuwan fisika terkenal bernama Sir Isaac Newton. Ketiga bagian hukum Newton yang ia temukan berkaitan dengan pengaruh gaya pada benda yang bergerak. Lalu, apa itu hukum Newton? Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Atas jasa sang ilmuwan, istilah Newton ini kemudian dijadikan sebagai satuan gaya demi menghormati Sir Isaac Newton atas penemuannya. Berikut ini penjelasan lebih rinci terkait pengertian hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton adalah menunjukkan resultan gaya yang bergerak pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam, sedangkan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan selamanya bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Sifat benda pada hukum 1 Newton cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 disebut juga dengan istilah hukum kelembaman. Bentuk dari momen inersia pada hukum Newton 1 terjadi beragam. Misalnya momen inersia linear, momen inersia massa, dan momen inersial polar atau kutub. Contoh penerapan hukum 1 Newton. Contoh kasus pada penerapan hukum 1 Newton adalah saat kamu naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, maka penumpang di kursi mobil akan otomatis terdorong ke depan. Sebaliknya, jika mobil berjalan pelan lalu tiba-tiba digas mendadak, maka penumpang di kursi mobil dalamnya akan terdorong ke arah belakang. Bunyi hukum 1 Newton. Saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Secara matematis, hukum 1 Newton dirumuskan sebagai eliminasi F sama dengan 0. Eliminasi F sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Contoh soal, balok mengalami gaya tarik F1 sama dengan 15N ke kanan dengan gaya F2 ke kiri. Jika benda tetap diam, berapa besar F2? Jawaban, karena benda tetap diam sesuai dengan hukum 1 Newton, eliminasi F sama dengan 0. F1 kurang F2 sama dengan 0. F1 sama dengan F2 sama dengan 15N. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massa akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum 2 Newton, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut bergerak. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin lambat atau kecepatannya mengecil karena perubahan kecepatan dan laju yang berubah.
Besar kecilnya lambat atau cepat yang dimiliki benda bergerak tersebut, maka akan mempengaruhi arah gerak benda. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol. Maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu, alias benda yang bergerak pasti memiliki percepatan. Rumus hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Bunyi hukum 2 Newton. Percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Mobil yang melaju di jalan raya akan mendapat percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil itu sendiri. Mobil yang melaju di sebelah kiri lebih cepat melaju dibandingkan mobil yang berjalan di sebelah kanan karena memiliki massa yang lebih kecil sesuai dengan bunyi hukum Newton 2. Gajah besar mendorong gajah kecil sehingga membuat gajah kecil menjadi terpental. Saat memindahkan barang yang ringan akan terasa lebih cepat dibandingkan memindahkan lemari berat meskipun kita menggunakan gaya dorong yang sama. Contoh soal hukum Newton 2. Sebuah truk menghasilkan gaya sebesar 7000 N. Jika truk bergerak dengan kecepatan 3,5 m per s kuadrat, maka hitunglah massa benda pada truk tersebut. Diketahui eliminasi F sama dengan 7000 N, A sama dengan 3,5 m per s kuadrat. Ditanya M. Dijawab, M sama dengan eliminasi F per A. M sama dengan 7000 per 3,5. M sama dengan 2000 kg, sama dengan 2 ton. Jadi massa truk tersebut adalah 2 ton. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan setiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum 3 Newton juga menjelaskan setiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya reaksi aksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Bunyi hukum 3 Newton. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya akan berlawanan. Rumus hukum 3 Newton. F aksi sama dengan F reaksi. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya, maka berikut ini rumus hukum 3 Newton. Rumus gaya gesek. Fg sama dengan U kali N. Fg sama dengan gaya gesek, N sama dengan U sama dengan koefisien gesekan, dan N sama dengan gaya normal. Rumus gaya berat. W sama dengan M kali G. W sama dengan gaya berat, M sama dengan massa benda, dan G sama dengan gravitasi bumi. Contoh penerapan dari hukum 3 Newton dapat diilustrasikan pada gambar di bawah. Ketika dua anak saling mendorong tangannya satu sama lain, yang terjadi adalah kedua anak akan terdorong ke arah yang saling berlawanan atau tolak-menolak. Contoh soal, gaya F bekerja pada benda yang bermassa menghasilkan percepatan 6 m per s kuadrat. Jika gaya yang diberikan pada benda sebesar 12 n, maka berapa massa benda tersebut? F sama dengan 12 n, A sama dengan 6 m per s kuadrat, F sama dengan m kali A, 12 sama dengan m kali 6. M sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 kg. Sebuah buku diletakkan di atas meja. W sama dengan berat buku. N sama dengan gaya tekan normal meja terhadap buku. N aksen sama dengan gaya tekan normal buku pada meja. Fg sama dengan gaya gravitasi bumi pada buku. Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Penyelesaian. Pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat sama besar, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda. Dari sifat di atas dapat ditentukan dua pasangan aksi reaksi, yaitu W dengan Fg, N dengan N aksen. W dan N bukan aksi reaksi karena bekerja pada satu bidang, tapi hubungan N sama dengan W merupakan hubungan Newton 1, yaitu eliminasi F sama dengan 0. Aplikasi hukum Newton untuk gerak benda. 1. Gerak benda pada bidang licin. Sebuah benda yang terletak pada bidang datar licin didorong atau ditarik dengan gaya sebesar F.
Pada dasarnya, benda yang ditarik atau didorong mendatar memiliki konsep yang sama, yaitu arah gaya F sama-sama ke arah kanan. Karena bidang licin, ketika diberi gaya horizontal ke kanan, maka benda akan bergerak ke arah kanan, sehingga arah perpindahan benda juga ke kanan. Karena arah perpindahan ke kanan, maka gaya yang arahnya ke kanan bernilai positif. Dengan menggunakan hukum Newton, resultan gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai berikut. Resultan gaya pada sumbu Y. Eliminasi Fy sama dengan MA. N kurang W sama dengan MA. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka A sama dengan 0. Sehingga N kurang W sama dengan 0. N sama dengan W. Dengan demikian, besar gaya normal akan sama dengan berat benda. Sehingga persamaan dapat kita tuliskan sebagai berikut. N sama dengan W sama dengan Mg. Resultan gaya pada sumbu X. Eliminasi Fx sama dengan MA. F sama dengan MA. Dari persamaan di atas, maka kita dapat menentukan rumus percepatan yang diberi gaya mendatar pada bidang datar licin sebagai berikut. A sama dengan F per M. Contoh soal. Sebuah benda bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 5 m per s di atas bidang datar licin. Lalu benda tersebut diberi gaya tetap searah dengan gerak benda. Setelah menempuh jarak 4 m, kecepatan benda menjadi 7 m per s. Tentukan besar gaya tersebut. Jawab. Diketahui V0 sama dengan 5 m per s, Vt sama dengan 7 m per s, M sama dengan 2 kg, S sama dengan 4 meter. Ditanya gaya atau F. Vt2 sama dengan V02 tambah 2AS. 2AS sama dengan Vt2 kurang V02. A sama dengan Vt2 kurang V02 per 2S. A sama dengan 72 kurang 52 per 2 kali 4. A sama dengan 49 kurang 25 per 8. A sama dengan 24 per 8. A sama dengan 3M per S kuadrat. Setelah besar percepatan kita dapatkan, langkah selanjutnya ialah memilih besar gaya dengan memakai hukum 2 Newton sebagai berikut. F sama dengan M kali A. F sama dengan 2 kali 3. F sama dengan 6N. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada benda ialah 6N. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian sedang mendorong meja, seorang anak kecil menarik mobil mainan, lokomotif kereta api yang menarik gerbong dan sebagainya. Beberapa kejadian tersebut merupakan contoh penerapan hukum Newton pada benda yang bergerak di bidang datar. Gerak benda pada bidang datar licin dan diberi gaya dengan sudut. Sebuah benda yang terletak pada bidang datar licin didorong atau ditarik dengan gaya sebesar F. Pada dasarnya, benda yang ditarik atau didorong mendatar memiliki konsep yang sama, yaitu arah gaya F sama-sama ke arah kanan. Karena bidang licin diberi gaya horizontal ke kanan, maka benda akan bergerak ke arah kanan sehingga arah perpindahan juga ke arah kanan. Karena arah perpindahan ke kanan, maka gaya yang arahnya ke kanan bernilai positif. Dengan menggunakan hukum Newton, resultan gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai berikut. Pada sumbu Y, eliminasi Fy sama dengan M kali A, N kurang W sama dengan M kali A. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka A sama dengan 0, sehingga N kurang W sama dengan 0, N sama dengan W. Dengan demikian, besar gaya normal akan sama dengan gaya berat benda, sehingga persamaannya dapat kita tuliskan sebagai berikut. N sama dengan W sama dengan Mg. Contoh soal. Sebuah benda bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 5 m per s di atas bidang datar licin. Kemudian benda tersebut diberi gaya tetap searah dengan arah gerak benda. Setelah menempuh jarak 4 meter, kecepatan benda menjadi 7 m per s. Tentukan besar gaya tersebut. Diketahui V0 sama dengan 5 m per s, Vt sama dengan 7 m per s, M sama dengan 2 kg, S sama dengan 4 meter. Vt2 sama dengan V02 tambah 2AS. 2AS sama dengan Vt2 kurang V02. A sama dengan Vt2 kurang V02 per 2S. A sama dengan 72 kurang 54 per 2 kali 4. A sama dengan 49 kurang 25 per 8. A sama dengan 24 per 8. A sama dengan 3M per S kuadrat. Setelah besar percepatan kita dapatkan, langkah selanjutnya adalah menentukan besar gaya dengan menggunakan hukum 2 Newton sebagai berikut.
F sama dengan M kali A, F sama dengan 2 kali 3, F sama dengan 6N. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada benda adalah 6N. Gerak pada bidang miring licin. Penerapan hukum Newton pada gerak benda di miring licin hampir sama dengan gerak pada bidang datar, hanya saja benda yang bergerak pada bidang tersebut dibuat dengan kemiringan sudut tertentu. Oleh karena itu, untuk memudahkan memahaminya, kita anggap bidang miring tersebut adalah sumbu X, sedangkan yang tegak lurus pada bidang miring ialah sumbu Y. Sekarang perhatikan gambar 1 di bawah ini. Gambar 1 di atas menunjukkan sebuah balok yang bermassa M bergerak menuruni bidang miring yang licin membentuk sudut A. Gaya yang bekerja pada sumbu X yakni eliminasi F sama dengan N kurang MG cos A. Dalam hal ini, benda tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka eliminasi F sama dengan 0, N kurang MG cos A sama dengan 0, N sama dengan MG cos A. Benda bergerak terhadap bidang miring, maka resultan gaya yang bekerja pada bidang tersebut yakni eliminasi F sama dengan MA, MG sin A sama dengan MA, A sama dengan G sin A. A sama dengan percepatan benda, N sama dengan gaya normal, M sama dengan massa benda, A sama dengan sudut yang dibentuk gaya terhadap bidang datar. Contoh soal, sebuah balok memiliki massa 3 kg yang awalnya dia meluncur pada bidang miring yang memiliki sudut kemiringan 40 derajat terhadap lantai. A. Tentukan gaya normal yang dikerjakan bidang pada balok. B. Tentukan gaya yang bekerja pada balok sehingga balok meluncur. C. Tentukan kecepatan balok setelah meluncur selama 10 detik. Gaya normal yang dikerjakan pada bidang balok yakni N sama dengan MG cos A. N sama dengan 8 kg kali 10 M per S kuadrat cos 40 derajat. N sama dengan 61,6 N. B. Gaya yang bekerja pada balok sehingga balok meluncur yakni F sama dengan MG sin A. F sama dengan 8 kg kali 10 M per S kuadrat kali sin 40 derajat. F sama dengan 51,2 N. Kecepatan balok setelah meluncur selama 10 detik yakni A sama dengan G sin A. A sama dengan 10 M per S kuadrat kali sin 40 derajat. A sama dengan 64 M per S kuadrat. Vt sama dengan A kali T. Vt sama dengan 66,4 M per S kuadrat kali 10 S. Vt sama dengan 64 M per S. Contoh penerapan. Contohnya pada pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok, pembuatan jalan yang meliuk-liuk di daerah pegunungan, penggunaan papan yang dimiringkan saat ingin menaikkan atau menurunkan beban yang berat, dan lain sebagainya. Gerak pada benda vertikal. Gerak vertikal sendiri merupakan gerak benda menempuh lintasan lurus arah vertikal di mana selama geraknya benda mengalami percepatan konstan, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Gerak ini merupakan salah satu jenis gerak yang menerapkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Secara umum, gerak vertikal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak vertikal jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas adalah suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kelajuan awal. Secara matematis, rumus yang terdapat pada gerak jatuh bebas adalah untuk kecepatan saat waktu. Kita dapat lihat pada gambar yang sudah tertera di slide ini, dan untuk menentukan kecepatan saat menyentuh tanah. Percepatan yang mempengaruhi gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi bumi dengan simbol G. Besaran percepatan gravitasi memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada posisi lintang dan ketinggian suatu tempat. Namun biasanya percepatan gravitasi yang banyak digunakan adalah 9,8 M per S kuadrat. Gerak vertikal ke atas. Ini merupakan gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal tertentu dan setelah mencapai suatu ketinggian maksimum akan mengalami gerak jatuh bebas kembali ke tanah, ke bawah. Ini dikarenakan percepatan gravitasi yang dialami benda berlawanan dengan gerak awal benda, maka benda akan bergerak diperlambat. Secara matematis, rumus yang digunakan gerak vertikal ke atas dapat ditentukan sebagai berikut. Di titik tertinggi kecepatan benda adalah 0. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi dirumuskan sebagai berikut. Dan untuk ketinggian maksimum yang dicapai benda dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal, sekeping mata uang jatuh dari lantai keempat di sebuah rumah. Posisi dan kecepatan pada saat T2S adalah, kamu dapat lihat pada gambar yang sudah tertera di slide ini.
Contoh penerapan gerak vertikal ke atas antara lain, pada saat kita melempar bola kasti dengan kecepatan tertentu, pada saat bola mulai bergerak ke atas, maka akan semakin berkurang kecepatannya karena adanya perlambatan oleh gaya gravitasi sampai pada tinggi maksimal, di mana kecepatannya pada saat tinggi maksimal sama dengan 0. Kecepatan roket mencapai tinggi tertentu. Gerak dua benda yang dihubungkan katrol. Gambar di atas menunjukkan dua balok yang dihubungkan oleh seutas tali melalui sebuah katrol yang licin dan masanya diabaikan. Apabila massa balok kedua lebih besar dari massa balok pertama, maka balok pertama akan bergerak naik dan balok kedua akan bergerak turun dengan percepatan masing-masing balok adalah sama, yaitu sebesar A. Dalam menentukan persamaan gerak berdasarkan hukum 2 Newton, kita pilih gaya-gaya yang searah dengan perpindahan benda diberi tanda positif, sedangkan gaya-gaya yang berlawanan arah dengan perpindahan benda diberi dengan tanda negatif. Balok 1 bergerak naik, maka perpindahan ke atas, sehingga gaya-gaya yang arahnya ke atas berharga positif dan gaya-gaya yang arahnya ke bawah berharga negatif. Untuk dua benda yang bergerak turun, perpindahan benda tersebut adalah ke bawah, sehingga gaya-gaya yang arahnya ke bawah berharga positif dan gaya-gaya yang arahnya ke atas berharga negatif. Dengan demikian, resultan gaya yang bekerja pada benda 1, benda 2 menurut hukum Newton adalah sebagai berikut. Resultan gaya yang bekerja pada balok 1. Eliminasi F1 sama dengan M1A. T1 kurang W1 sama dengan M1A. T1 kurang M1G sama dengan M1A. T1 sama dengan M1A tambah M1G. Resultan gaya yang bekerja pada balok 2. Eliminasi F2 sama dengan M2A. W2 kurang T2 sama dengan M2A. M2G kurang T2 sama dengan M2A. Karena massa katrol dan gaya gesek pada katrol diabaikan, maka selama sistem bergerak, besarnya gaya tegangan tali pada kedua ujung tali adalah sama, yaitu T1 sama dengan T2 sama dengan T1 aksen sama dengan T2 aksen. Dengan demikian, apabila disubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, kita dapatkan persamaan berikut. M2G kurang T2 sama dengan M2A. M2G kurang M1A tambah M1G sama dengan M2A. M2G kurang M1A kurang M1G sama dengan M2A. M1A tambah M2A sama dengan M2G kurang M1G. A. M1 tambah M2 sama dengan G. M2 kurang M1A sama dengan G. M2 kurang M1 per M1 tambah M2. Dengan demikian, besar percepatan pada gerak benda-benda yang dihubungkan tali melalui sebuah katrol licin dapat dihitungkan dengan menggunakan rumus berikut. A sama dengan M2 kurang M1 per M1 tambah M2G. Dari rumus percepatan di atas, kita dapat menentukan besar gaya tegangan tali yang bekerja baik pada benda 1 maupun benda 2 karena T1 kurang T2. Untuk menentukan rumus tegangan tali, kita substitusikan rumus percepatan pada persamaan 3 ke persamaan 1 sebagai berikut. T1 sama dengan M1A tambah M1G. T1 sama dengan M1G M2 kurang M1 per M1 tambah M2 tambah M1G. T1 sama dengan M1 M2G kurang M1 kuadrat G per M1 tambah M2 tambah M1G. T1 sama dengan M1 M2G kurang M1 kuadrat G tambah M1 kuadrat G tambah M1 M2G per M1 tambah M2. T1 sama dengan 2M1 2M2G per M1 tambah M2. Jadi, besar gaya tegangan tali yang bekerja pada kedua balok dapat kita tentukan menggunakan rumus sebagai berikut. T1 sama dengan T2 sama dengan 2M1 M2 per M1 tambah M2G.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari, katrol digunakan untuk menimba air di dalam sumur. Contoh lainnya adalah katrol yang dipakai untuk menggerek bendera ketika upacara.